Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa di hari yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama Romo Daniel Biantoro PhD, Ketua Umum Gereja Ortodok Indonesia. Topik kita cukup penting untuk kita ketahui, yaitu Tuhan sadis dalam Alkitab. Kenapa saya munculkan topik ini? Karena banyak sekali dari pihak Muslim terutama yang saya yakin tidak tahu menau, tetapi hanya menelan mentah-mentah informasi dari para pengajarnya, atau mungkin hanya mencari pembenaran bahwa di Kristen Tuhannya juga sadis. Mereka suka ngutip-ngutip kisah-kisah peperangan di Perjanjian Lama, ya Romo. Tuhan menyuruh tumpas habis, bukan hanya laki-laki, perempuan, bahkan sampai ternak-ternak pun suruh tumpas. Kenapa sedemikian rupa pada kala itu? Ini kan Perjanjian Lama. Ya, sekarang kita melihat orang akhirnya menuduhkannya ke iman Kristen. Padahal waktu itu terjadi kekerasan Israel. Kejadian sejarah pada bangsa Israel kuno yang Yesus Kristus sendiri belum lahir. Oleh karena itu kalau mengatakan itu hanya orang Kristen, ya bukan. Itu adalah orang Israel kuno. Ya. Nah, untuk membaca Perjanjian Lama dan kaitannya dengan iman Kristen, pertama-tama kita harus lihat Perjanjian Lama itu oleh orang Kristen dilihatnya dari kacamata Kristus, bukan sebaliknya. Mari kita lihat pasalnya yang kelima, ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya bukan arti melakukan ulang, bukan. Menggenapinya itu adalah nubuat-nubuatnya itu yang dulu merupakan perjanjian, sekarang digenapi dalam Yesus. Yang dulu hanya janji-janji, yang dulu kita membaca Perjanjian Lama, kacamatanya harus kacamata Yesus, karyanya, dan ajarannya. Kita baca juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya toh? Jadi apa-apa yang ada dalam Perjanjian Lama, perayaan, aturan makanan, aturan Sabat, dan semuanya itu menurut ayat ini adalah bayang-bayang wujudnya dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama, terutama Taurat, itu ada paling tidak ada 4 bagian dari hukum, yaitu hukum yang bersifat ibadah, hukum yang bersifat moral, hukum yang bersifat perdata. Pidana dan perdata. Karena pidana dan perdata itu disesuaikan dengan bangsa Israel zaman itu yang masih merupakan bangsa petani dan bangsa nomaden. Yang kemudian menjadi bangsa berkerajaan. Tapi dasarnya bangsa petani dan bangsa nomaden dengan sistem masyarakat yang memang beda dengan masyarakatnya orang Kristen. Jadi kalau seandainya hukumnya Israel itu diterapkan begitu saja di dalam kehidupan orang Kristen, ya memang itu bukan untuk orang Kristen. Tidak akan pas. Itu adalah untuk orang Israel. Nah, dalam hal ini termasuk dalam hukum pidana ini adalah peperangan. Nah, kenapa ada peperangan? Ingat, bangsa Israel itu harus merebut tanah yang mereka berikan kepada mereka. Jadi tujuan peperangan itu bukan untuk menyebarkan agama. Tidak ada agama Yahudi disebarkan dengan cara peperangan, itu tidak ada. Peperangan itu terjadi karena mengambil tanah yang dijadikan kepada mereka itu. Nah, mengapa begitu? Ya, tanahnya sudah ada pemiliknya, sudah ada yang menempati. Bangsa Kanaan, bangsa Midian, bangsa macam-macam bangsa yang ada pada waktu. Kenapa harus direbut? Ya, itulah kehidupan di zaman itu di wilayah Timur Tengah. Saling serang menyerang, saling ambil mengambil, ya, saling. Ya memang cara kehidupannya begitu. Oleh karena itu
hukumnya disesuaikan dengan hukum kehidupan pada zaman itu, ya. Nah, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang kecil dan itu satu-satunya bangsa yang dipilih Allah, diberikan hukum yang sangat aneh dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Hukum apa? Hukum moral, hukum kekudusan, dan perintah menyembah hanya ada satu Allah saja. Sementara bangsa-bangsa lain semua itu menyembah berhala, semua itu. Nah, kalau mereka masuk ke tanah itu dan mereka tidak dilindungi dengan hukum yang membuat mereka dapat bertahan, mereka akan diserang. Dan kalau mereka diserang dan tidak ada hukumnya untuk di mana mereka bertindak, ya mereka akan langsung, karena itu bangsa Israel diizinkan untuk berperang karena bangsa itu ada harusnya satu sama lain bisa saling berperang gitu loh, bangsa-bangsa yang ada di situ. Ya kalau dikatakan Allah dalam perjanjian lama itu sakti, sebenarnya bangsa-bangsa itu yang sakti, karena mereka bangsa-bangsa di sekitar situ itu saling bunuh-membunuh, saling rampok-merampok, saling merebut milik orang lain. Nah, kalau bangsa Israel harus mendapatkan tanahnya itu dan mereka tidak mengimbangi perbuatan bangsa-bangsa itu, mereka sudah musnah dulu-dulu. Sebab itu bangsanya modalnya seperti itu. Jadi itu hukum perang ya, Romo? Ya memang hukum perang. Karena bangsanya bangsa suka berperang gitu loh. Contohnya saja ceritanya Abraham. Bangsa itu saling perang satu sama lain dalam Kejadian 14 itu. Dan mereka memang saling perang, itu orang-orang yang suka berperang, itu orang-orang Badui itu sukanya berperang. Mereka selalu mengadakan rahasia satu dengan yang lain. Bangsa yang lemah yang tidak bisa membela dirinya, ya udah akan dirampok habis-habisan. Nah, Israel juga harus diberi hukum yang tegas. Bagaimana itu untuk dapat masuk ke tanah itu? Ya rela untuk berperang. Nah, dalam perang entah kamu dibunuh atau kamu membunuh. Itu kan namanya perang. Nah, mengapa sih? Mengapa? Terus pertanyaannya, kalau gitu Allah sadis dong. Dan perintahnya harus membunuh anak-anak, harus membunuh perempuan. Ini loh. Bangsa yang ditaklukkan Israel di tanah itu bukan bangsa innocent. Itu bangsa yang secara moral korup, rusak, dan tidak bermoral. Makanya dikatakan, di dalam Imamat yang ke-20, kita baca begini. Imamat 20 ayat yang ke-1. Tolong. Atau mulai ayat, mulai 20, pasal 20. Ayatnya 1. Imamat 20. Silakan Romo Michael. Ayat 1 sampai ayat 3. Imamat 20 ayat 1 sampai 3. Tuhan 20 ayat 1. 20 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya, coba bisa salah satu ini. Ini apa sih artinya menyerahkan kepada Molok? Molok itu dewa sesembahan bangsa di mana orang Israel masuk. Persembahannya kepada dewa ini bukan hanya berwujud binatang.
anaknya sendiri disembelih, dibakar, dipersembahkan kepada Molok. Ini orang bermoral enggak? Kalau bangsa ada orang kayak begini hidup di negara Indonesia, kira-kira diapakan oleh pemerintah? Dengar nggak? Ya. Kalau mau saya minta tanya, tolong ditanggapi. Tolong Michael. Ya. Kalau ada orang melakukan ibadah seperti ini, anaknya diserahkan kepada jiwanya, dipersembahkan. Romo, ya tentu ini adalah perbuatan pidana yang sangat keji ya. Dan ini sangat berat hukumnya. Romo Daniel, hilang suaranya. Ya, tampaknya Romo ada masalah sinyal. Barangkali Romo videonya dimatikan saja karena tampaknya sinyal di tempatnya Romo ini agak berat. Kembali kepada ayat tadi, ya, mengapa sih bangsa? Ternyata bangsa yang ke dalam tanahnya orang Israel masuk itu bukan bangsa yang tidak berdosa, bangsa yang inosen, bukan. Makanya dikatakan dalam pasal 20 ini, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Apa artinya menyerahkan anak pada Molok? Dijadikan korban, dibunuh kayak binatang. Nah, coba kalau ada agama semacam ini di Indonesia. Apa orang Indonesia setuju bahwa ini orang baik? Bagaimana kira-kira? Pasti tidak. Ini orang jahat. Dan ini bukan perorangan, ini budaya seluruh bangsa itu, gitu loh. Kalau mereka menyembah Molok, mereka juga mengorbankan anaknya di dalam api di depan Molok. Ini kriminal gitu loh. Bangsa ini bangsa kriminal. Nah, siapa yang akan menghukum bangsa seperti ini? Karena mereka yang berkuasa. Bangsa barbar ya, Tuhan menggunakan bangsa Israel. Ya, ini bangsa barbar. Bukan hanya itu saja. Coba, ini yang kita baca lagi ini perbuatan dari bangsa-bangsa ini. Kita baca ayat, kita baca ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jadi mereka hidupnya dari perdukunan, ramalan, ya toh, arwah-arwah, gitu ya. Terus, yakni katakan orang yang berpaling kepada arwah yang berzina dengan bertanya pada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan di tengah-tengah bangsanya. Ayat 7. Maka kamu harus mengutuk cara Tuhan melenyapkan itu menggunakan bangsa Israel. Sehingga sekaligus bangsa Israel menjadi tangan Tuhan untuk menghukum kejahatan bangsa ini. Tetapi juga sekaligus untuk mereka menerima yang dijanjikan Tuhan tanah itu. Ya, apalagi coba kita baca. Dalam ayat yang ini kehidupan bangsa itu yang orang Israel dilarang untuk mengikutinya. Ayat 9 kita baca. Ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Mengutuki ayahnya dan ibunya tidak ada hormat pada orang tua. Ya, ayat 10 berzina. Ayat 11 tidur dengan istri ayahnya, maksudnya tidur dengan ibu tirinya. 12 tidur dengan menantunya perempuan. 13 lelaki tidur dengan laki-laki. 14 lelaki mengawini anaknya dan ibunya sekaligus, anak perempuan dan ibunya sekaligus. Lalu 15 melakukan hubungan dengan binatang, laki-lakinya dan perempuannya, ya, dan seterusnya. Berarti secara moralnya rusak sekali bangsa ini gitu. Dan secara belas kasihan tidak ada anaknya saja disembelih. Loh, apa bangsa kayak di sini dibiarkan? Dan bukan hanya itu saja, karena kekejian inilah makanya Allah ini marah pada bangsa ini. Coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-18. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12. Ulangan 18 ayat 9.
Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ayat 10. Ya, itu disebut keji, Tuhan. Terus? Ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan ke dalam api, ataupun seorang yang menjadi korban. Korban ke dalam api, terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh, peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. 15. Jadi bangsa ini seluruhnya agamanya agama rusak, moralnya moral bejat, tidak punya belas kasihan, anaknya sendiri dibakar, dipersembahkan kepada Molok, dan juga mereka dalam ibadahnya itu ada pelaturan bakti namanya. Ya kalau di Indonesia kayak di Gunung Kemukus di Solo itu. Kalau orang mau cari pesugihan harus mengadakan hubungan seksual dengan orang tidak dikenal di situ, sebagai syarat untuk mendapat dijawab sama entah siapa yang ada di situ. Nah mereka juga gitu. Di dalam persembahan mereka kepada Molok, Baal, Molok, Astaret, mereka ada pelatur-pelatur bakti yang, coba kita baca. Di dalam Ulangan pasal yang ke-22, sebentar ya. 23 ayat 17-18. Ulangan 23 ayat 17 dan 18. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur. Janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. 23 ayat 18. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, berarti di luar Israel mereka melakukan itu. Di kuil-kuil mereka. Orang perempuan yang memang tinggal di situ, melakukan perzinahan di situ sebagai sarana menyembah dewa. Dan dibayar. Karena disebut pelacur bakti. Terus, dan di antara anak laki-laki Israel, janganlah ada semburit bakti. Yaitu bansi ya di situ. Kalau perempuannya tidak ada, laki-laki yang berfungsi sebagai perempuan untuk dibayar untuk melakukan hubungan seksual bagi sarana menyembah dewa. Nah, coba. Setelah kita mengetahui latar belakang keagamaan dan moral dari bangsa itu, dapatkah kita mengatakan itu bangsa yang tanpa salah yang diserang Israel? Kalau orang-orang kayak begini hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apa kira-kira pemerintah akan mengizinkan orang menyembah keagamannya, anaknya dibunuh, anaknya dibakar, dipersembahkan pada dewa? Kira-kira gimana? Dan orang yang membela orang yang semacam ini harus dipertanyakan. Nah, anaknya disebut yang melakukan semua kok ya, perempuannya yang melakukan, anak-anaknya juga melakukan, jadi pelacur bakti, bapaknya yang melakukan. Siapa yang harus dihukum kalau gitu? Ya semua yang harus dihukum. Nah itulah sebabnya Israel dipakai oleh Tuhan menghalau mereka, menghukum mereka akibat keagamaan mereka yang betul-betul tidak bermoral, penuh kejahatan,
kadang mengandung pembunuhan, ya toh. Dan ibadah mereka itu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan Tuhan yang diajarkan Alkitab itu Tuhan yang maha suci, yang tidak bisa melihat dosa. Lah ini seluruh bangsa hidupnya dosa kayak gitu, masa dibiarkan? Romo, Ya. Romo, apa tidak ada cara lain yang bagi kita kok sepertinya sadis begitu, cara Tuhan? Emangnya siapa ya? Pada zaman itu memang sudah muncul nabi, muncul penginjil. Enggak. Dan itu pun bukan karena Israel itu wah berarti bangsa yang dipilih untuk seenak-enaknya bunuh orang. Enggak, kalau mereka berdosa pun mereka akan diperlakukan yang sama oleh Tuhan. Jadi masalahnya bukan ini rasisme, bukan ini genosida, bukan. Ini penghukuman atas tindakan moral yang jahat, yang itu juga berlaku bagi Israel. Israel juga diancam. Coba baca Ulangan 28. Ulangan pasal 28, ayat 15. Jikalau Israel juga murtad menyembah dewa-dewa seperti mereka, dan melakukan hal-hal yang sama, dan ternyata memang terjadi. Raja Manaseh melakukan itu, Raja Yehu melakukan itu, beberapa raja Israel ternyata melakukan pemurtatan, dipengaruhi oleh agama Kanaan ini, menyembah dewa Baal dan macam-macam. Dan kalau mereka melakukan itu, coba apa yang menjadi ancamannya? Ya, kita baca Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, ini untuk orang Israel. Jadi bukan orang Israel seenak-enaknya lalu berbuat jahat pada orang lain. Tidak, orang Israel pun kalau berbuat yang sama akan dikutuk. Jadi tidak ada bedanya. Ini masalahnya bukan Israel atau non-Israel. Ini masalahnya dosa dan kesucian. Ketika orang Israel melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa lain, mereka juga kena kutuk. Apa kutuknya? Ayat yang ke-16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat madonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan ternak kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Itu kan? Bahkan yang disebut bangsa pilihan pun, kalau berbuat yang sama, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala dengan hidup yang tidak bermoral, dikatakan engkau akan punah dan binasa. Bagi kita lihat, kita baca lagi. Ya, ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukannya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan, abu, dan debu ke atas tanahmu, dan seterusnya. Ayat 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar, menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Apa ini juga tidak sadis? Tapi ini bukan sadis karena Tuhan perintahkan, ya karena dosa. Nah, pada waktu Israel masuk, bangsa yang mengenal Tuhan itu nggak ada. Hanya Israel. Dan Israel itu dipilih untuk taat kepada Tuhan. Salah satunya menghilangkan tindakan-tindakan jahat pada bangsa yang ada itu. Dan juga kalau sampai mereka melakukan yang sama, mereka juga akan dihukum gitu loh. Jadi ini bukan masalah pilih kasih Tuhan sadis. Enggak, itulah sifat daripada pengadilan Tuhan terhadap dosa yang keji seperti itu. Ini Israel. Nah, selanjutnya.
Apakah ini kena kepada orang Kristen? Enggak. Kristus datang menggenapi hukum moralnya Israel. Contohnya apa? Coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 5. Di mana Kristus mengangkat derajat moral Israel itu pada derajat yang sangat tinggi. Coba kita baca Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima kita baca ayatnya yang ke Matius 5 ayat 21 22. Matius pasal 5 ayat 21 dan ayat 22. Tolong bacakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada 21 22. Ya, Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ajaran Yesus ini mengangkat moral manusia setinggi-tinggi. Bukan saja Yesus tidak memerintahkan perang, membunuh pun dilarang. Bukan saja membunuh dilarang, marah pun harus dihukum. Mengapa? Karena kemarahan ini, kalau kita sudah marah, kita benci, kita akhirnya kita melakukan, pertama kita menyerang secara verbal, kafir. Jadi itu rasa benci, itu rasa marah. Lalu dari serang menyerang secara verbal, nanti menyerang secara fisik, dihantam orangnya, dilempari batu orangnya misalnya, dan akhirnya dibunuh orang itu. Oleh karena itu ajaran Yesus ini bukan hanya berbicara secara hukum bentuk luarnya saja. Yesus berbicara dari akarnya. Pembunuhan terjadi karena kemarahan, karena kebencian. Maka kalau begitu, jangan kamu marah. Sumbernya pembunuhan dari sana. Loh, kalau Kristus saja melarang hati kemarahan itu dimunculkan, sehingga tidak menimbulkan pembunuhan, tentulah Kristus tidak akan memberikan perintah bagi orang Kristen untuk melakukan seperti yang dilakukan orang Israel dalam memerangi orang-orang Kanaan. Pertama, orang Kristen itu bukan orang yang dijanjikan untuk merebut tanah manapun. Jadi nggak perlu perang. Yang dijanjikan Israel, tidak merebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen tidak diperintahkan untuk mengangkat pedang menyerang siapapun. Jangankan memegang pedang. Orang marah saja tidak boleh. Jadi kalau begitu, kalau mau melihat perjanjian lama, lalu itu dituduhkan pada orang Kristen, Anda keliru. Sebab moralitas Kristen sangat tinggi. Itu terjadi karena bangsa Israel itu masih bangsa nomaden yang harus menghadapi suku-suku Badui yang di padang pasir, yang tidak punya aturan moral, adanya cuma perang, mana yang merang, mana yang lebih kuat, ya itu yang menang gitu loh. Nah, kalau Israel tidak diberi hukum untuk melakukan pembelaan diri dan sekaligus menyerang untuk melakukan hukuman Tuhan atas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu, bangsa Israel akan musnah dan akhirnya penyembahan akan satu Allah itu akan hilang. Tidak ada lagi penyembahan satu Allah kalau Israel hilang. Yang lebih penting, Mesias tidak akan datang. Dan kalau Mesias tidak datang, maka tidak akan ada keselamatan di dunia. Jadi kalau gitu kita harus melihat bahwa ajaran Kristen Wahyu itu bersifat progresif. Tidak semuanya langsung diberi hukum seperti di dalam khotbah di bukit itu tidak bisa, belum mampu bangsa Israel waktu itu, maka pelan-pelan dituntun ya. Diberi hukum ini harus menghadapi orang-orang Badui ini yang memang hidupnya seperti itu penuh peperangan. Mereka harus diberi persediaan juga.
Tapi pada saat yang bersamaan, mereka diingatkan, kalau kamu melakukan seperti mereka, kamu juga akan dihukum. Berarti kalau gini, ini bukan masalahnya ras diskriminasi, bukan pula masalahnya genosida, ini masalah adalah Allah yang kudus berhadapan dengan bangsa, seluruh bangsa yang hidup secara tidak bermoral itu, dan termasuk Israel. Kalau mereka juga hidup tidak bermoral dan hidup jahat seperti itu, mereka juga diancam akan dimusnahkan. Ya, ini saya sangat dibuka sekali dan sangat diberkati sekali. Dan ini patut diketahui oleh banyak khalayak ramai ya. Tetapi seringkali Kristen itu orang-orang luar Kristen mempermasalahkan dengan adanya perang salib. Itu menjadi stigma yang buruk terhadap kekristenan. Suaranya hilang. Ya, halo Romo. Tetapi seringkali ada masalah perang salib ini menjadi stigma yang buruk terhadap orang Kristen, terutama pandangan buruk dari non-Kristen itu. Bagaimana pandangan Romo? Dianggap sebagai perang agama. Reaksi terhadap jihad. Perang salib itu reaksi terhadap jihad. Sebelumnya daerah-daerah Kristen ditaklukkan oleh jihad. Dan orang Kristen merasa wilayahnya itu harus diambil alih kembali, terutama setelah Turki waktu itu mengalahkan wilayah-wilayah dari Gereja Timur. Dan banyak orang-orang yang Gereja Timur itu tidak bisa melakukan ziarah ke Yerusalem. Mereka merasa kami kok dihalangi di tanah kami sendiri. Akhirnya Gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel minta tolong kepada Gereja Barat. Ini loh wilayah kami direbut sama orang-orang ini gitu loh. Kami tidak boleh melakukan ziarah ke tanah suci. Bantulah kami. Kami ini sudah banyak mengalami kesulitan ini. Dari selatan diserang Arab, dari timur diserang Turki, dari utara diserang Bulgaria, dan lain-lain. Dan akhirnya Paus Urbanus, waktu itu yang menjadi Paus di Gereja Barat, baiklah kalau gitu kami bantu. Nah, itu awalnya. Akhirnya Paus Urbanus menggerakkan orang Kristen Barat untuk melakukan peperangan, tujuannya merebut tanahnya orang Kristen kembali. Bukan agresi, bukan. Nah, ini biasanya itu hanya berat sebelah gitu. Harus kita lihat dua-duanya saudara. Ya memang pada akhirnya, tahu nggak ketika perang salib ini, ketika mereka gagal mengalahkan wilayah-wilayah itu, yang diserang orang Kristen sendiri. Tanah ya bukan salahnya Sri Paus sih, salahnya dari orang-orang tentara salib, orang-orang Genoa ini yang setelah merasa mendapatkan wilayah, karena katanya tadinya janjinya diberikan kepada orang Kristen Timur, ternyata enggak. Nah akhirnya kelihatannya peperangannya malah bukan dengan seluruh umat Kristen, hanya dengan umat Kristen Barat saja. Orang Kristen Timur, orang Kristen Ortodoks ikut menjadi korban pada waktu perang salib ini. Ini orang harus tahu gitu loh. Seolah-olah ini perang antara Kristen dan Islam, enggak, ini sebenarnya ini adalah kekuatan Barat melawan kekuatan yang baru muncul di Timur gitu. Karena Gereja Timur juga ikut menjadi korban pada waktu perang salib ini gitu. Ya namanya perang ya. Namanya perang ya, siapa saja yang menghalangi di depan matanya ya akan diserang gitu kan. Itu. Jadi kalau mau berbicara tentang perang salib, ya jangan hanya melihat satu pihak lah. Perang salib tidak akan muncul kalau tidak ada penaklukan-penaklukan di wilayah timur sebelumnya. Perang salib tidak akan terjadi kalau tidak ada penaklukan-penaklukan itu, gitu loh. Nah, sering orang hanya melihat perang salibnya saja. Ya, meskipun Gereja Timur tidak ikut dan malah ikut menderita bersama orang Muslim waktu itu pada waktu perang salib itu. Tapi akhirnya ini tidak diperhitungkan gitu loh. Dihitungnya gereja orang Kristen yang salah, enggak, ini bukan, ini kekuatan Barat melawan kekuatan Timur, bukan Islam dan Kristen. Ya, karena banyak sekali pelintiran sampai sekarang tuh dianggap sebagai kayak perang agama gitu. Bukan.
Itu perang perebutan wilayah. Ya, ya. Wilayah Gereja Timur yang tadinya direbut oleh kekuatan baru ini, lah Gereja Timur akhirnya minta tolong Barat, Barat ambil di timurnya ikut ditindas juga bersama-sama dengan orang Islamnya gitu loh. Jadi kalau dikatakan perang agama, lah kalau perang agama kenapa Gereja Timur juga ditindas? Ya. Ini para perang politik. Dan ada akibat pasti ada sebabnya. Gitu. Tidak mungkin perang tiba-tiba orang mengadakan perang salib kalau tidak ada penyebabnya. Sudah ada pertanyaan, Romo. Kita akan buka pertanyaan. Di ruang pertanyaan ada Willy Ismail, silahkan langsung saja. Willy Ismail, setelah itu nanti Andili dan Apologet. Silahkan Willy Ismail dulu. Langsung. Permisi, Romo. Ya, bagaimana Willy? Apa kabar? Lama nggak ketemu. Ya, selamat sore Romo. Saya mau menanyakan ayat-ayat yang 1 Samuel 15 sampai 23 sama Samuel 15 32 sampai 33 mengenai bayi-bayi dan anak-anak yang sudah menyusu. Mengapa harus dibunuh padahal mereka tidak bersalah? Terus lembu. Ya, itu pada zaman itu kemurnian bangsa itu sangat dijaga. Orang Israel tidak mau ada orang lain masuk dalam. Ingat, ini zamannya bukan zaman kita loh ya. Itu zaman yang masih, ya kalau kita katakan tanda kutip primitif gitu loh ya. Tanda kutip. Jadi jangan melihatnya dari kacamata kita. Bagi mereka, kemurnian bangsa itu harus dijaga. Nah ini kalau anak-anak ini ikut dimasukkan ke Israel dananya tidak murni lagi. Orang kawin sama orang yang bukan Israel saja disuruh cerai kok Pak Ijaz zamannya Nehemia dan Ezra. Nah bagi orang Israel kemurnian darah keturunan Abraham itu penting. Sehingga kalau mereka melakukan itu, kita harus lihat cara pikir mereka, cara pandang mereka mengenai kemurnian ras. Baik. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya. Kemurnian ras. Dan karena waktu itu bangsa Israel nomaden. Sama sekarang loh. Ya, orang Yahudi merasa harus murni dari Abraham. Ya. Dan ya waktu itu menghadapi bangsa barbar yang memang tidak ada cara lain kecuali ditumpas ya. Sekarang Andili, silahkan Pak Andili. Shalom, selamat malam Romo. Selamat malam. Ya, Romo, ada yang mau saya tanyakan ini Romo. Ya, halo. Silakan. Jadi kalau melanjuti yang tadi itu Romo, kalau nggak salah tadi itu Bizantium ya Romo ya, itu kan sesama bangsa yang mengenal Allah, gereja Barat menyerang gereja Timur. Nah itu bagaimana Romo? Yang akhirnya Bizantium kalau nggak salah jatuh ke Ottoman ya? Ya, itu efek dari politik. Jadi tadinya pada awalnya ketika Paus Urbanus mencanangkan perang salib itu sama sekali tidak ada pikiran menyerang dari gereja Timur, enggak. Tujuannya adalah untuk membantu gereja Timur. Awalnya kan gitu. Akhirnya di tengah perjalanan, ya siapa sih yang bisa mengendalikan Paus tinggal di rumah, mereka datang ke Timur, siapa? Ya akhirnya tentaranya wild gitu istilahnya. Melakukan maunya. Malahan ketika Konstantinopel direbut oleh tentara salib ini, Paus Urbanus marah-marah waktu itu. Sangat marah. Kenapa kamu lakukan itu gitu loh. Nah, berarti kalau ini bukan polisi tujuan awal daripada perang salib itu untuk menyerang sesama Kristen. Itu efek daripada di lapangan. Gitu. Jadi kalau efek ya jangan dijadikan itu menjadi esensi perang salib yang dilakukan orang gereja Barat juga. Enggak. Efek daripada peperangan. Sudah Dili? Sudah ya? Baik, langsung ke Pak Jeffrey Harimurti. Ya, Romo. Saya mau tanya ini dari informasi yang saya dapatkan itu setiap selesai konsili mesti itu kemudian ada pihak yang keluar dari gereja Ros utama, lalu gereja yang utama itu kemudian saya dengar terus kemudian menindas, memerangi pihak-pihak yang keluar dari konsili itu. Gimana itu Romo? Betul atau tidak itu ya? Maksudnya gimana? Contohnya apa? Misalnya waktu konsili kan kemudian kan konsili keberapa itu ya yang kemudian ada gereja Koptik terpisah sendiri, lalu gereja-gereja yang di Syria atau Persia juga memisahkan diri lagi. Yang saya baca itu kemudian gereja-gereja yang Malekit itu kemudian menindas gereja-gereja yang memisahkan diri itu. Gimana itu Rama? Betul atau tidak itu ya?
Sebenarnya bukan gereja yang menindak. Yang menindak adalah pemerintah waktu itu yang ada. Pemerintah Romawi. Karena mengapa ditindas? Bukan karena apa-apa. Karena pemerintah tidak mau kehilangan wilayahnya. Contohnya di Indonesia saja. Ketika Timur Timur mau lepas dari kita, setuju nggak kita awalnya? Biarpun akhirnya mereka lepas. Apa yang terjadi? Perang kan Indonesia dengan Timur Timur? Karena apa? Ya, betul. Pemerintah tidak mau kehilangan wilayahnya. Sama aja zaman dulu sampai sekarang. Jadi karena pada waktu itu daerah Mesir, gimana? Sebenarnya Romawi sebenarnya yang tidak ingin ada perpecah itu maka kemudian ditindas ya. Iya itu pemerintahan bukan gereja sebenarnya. Ya pada akhirnya karena gereja itu pada akhirnya tinggalnya dalam pemerintahan itu, ya mereka tidak akhirnya mau apa gitu loh. Terjadi gitu. Jadi kita harus melihat ini campur tangan kekuatan politik di mana kita di Indonesia aja lah. Ya lah. Kita membangun gereja sana sini dipersulit. Siapa yang mempersulit gitu kan? Ya karena kita hidup di Indonesia ini hukumnya kayak gitu. Nah, orang Kristen waktu itu juga gitu karena hukumnya ada pemerintah. Gereja kalau nggak ngikuti pemerintah ya akan ditekan juga. Gitu kan? Karena anggota gereja adalah warga dari negara itu gitu kan. Sehingga kalau terjadi demikian kita harus membedakan antara tindakan politik dari pemerintah dan kebijakan gereja itu harus dibedakan. Dan pemerintah waktu itu tidak mau Mesir lepas. Kenapa? Mesir itu gudangnya gandum dari kerajaan Bizantium gitu loh. Kalau sampai Mesir itu lepas dari tangan mereka, gandumnya hilang, nanti logistiknya tidak ada gitu loh. Jadi bukan hanya perhitungan masalah keagamaan, perhitungan ekonomi, perhitungan politik di dalam hal ini gitu ya. Jelas ya? Iya, baik. Jadi memang pentingnya kita itu melihat dengan sudut pandang sejarah yang valid ya, Romo ya, untuk menanggapi segala sesuatu. Itulah saya selalu katakan, apa kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Orang Kristen tidak peduli, pokoknya Roh Kudus pakai sejarah. Emangnya Roh Kudus tidak bekerja dalam sejarah, tidak menuntun sejarah. Ya kan? Baru kita yang bisa tahu kita suci. Terus, baik, selanjutnya apologet, silahkan. Bagi Anda yang akan bertanya, mohon raise hand dulu ya. Silahkan. Apologet. Salam. Romo. Salam. Maaf ya, ya. Ya, mengenai kritikan dari Muslim itu, saya kira kan mereka itu mau mencari pembenaran atas kekejaman dari nabinya gitu loh. Padahal motivasinya kan berbeda. Kalau tadi yang jelaskan Romo itu memang ada pemurnian. Sebab saya pernah membaca kalau di zamannya Nuh saja yang tidak berbuat kejahatan tuhnya keluarga dia. Bayangkan 6.000 tahun kemudian sekarang ini kalau tidak dibasmi Tuhan semua, itu semua rencana Tuhan akan datang. Anak-anaknya jadi pelacur bakti semua tuh nanti, mau begitu. Ada efek multiplier. Bayinya jadi sate goreng itu nanti. Ya, jadi ada multiplier kejahatan yang Tuhan sudah lihat itu akan menghalangi rencananya. Karena sebetulnya peperangan rohani ini adalah sudah dimulai dari Taman Eden tuh. Iblis akan selalu menghalangi supaya Mesias itu tidak muncul gitu loh. Nah, itu satu. Oleh itu, dalam perjanjian lama baru peperangan yang ketika itu bukan peperangan fisik karena perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita ada jihad, itu jihad ke dalam. Melawan diri kita sendiri, mematikan diri kita sendiri. Bukan keluar, enggak. Coba baca Kolose 3:5. Kolose 3:5. Kalau bacakan Kolose 3:5. Kolose ayat 5. Karena itu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Karena itu matikanlah itu loh. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itulah yang penting kata-kata ini. Dalam dirimu. Pertanyaan saya, Romo, saya ada pertanyaan. Kalau kita memang disuruh mematikan, membunuh, tapi yang dibunuh bukan orang lain. Yang dibunuh adalah. Saya masih ada pertanyaan, Romo.
Yang dibunuh adalah nafsu dalam diri sendiri. Itu jihadnya orang Kristen. Ya kita ada jihad, ada membunuh, tapi bukan bunuh orang gitu loh. Dalam perang, bukan. Kita membunuh hawa nafsu kita sendiri yang disebutkan. Saya masih ada pertanyaan, Romo. Romo? Mari Pak. Itu inkuisisi dari Katolik, itu kan sebetulnya menurut saya tidak alkitabiah, Romo. Ya memang tidak. Dan gereja Katolik juga sudah minta maaf dong. Kita minta maaf kesalahan gereja waktu itu. Ya. Daripada sudah minta maaf. Gereja Timur tidak pernah ada inkuisisi, tidak ada di gereja Timur. Gereja Timur tidak pernah melakukan itu. Itu lembaran hitam. Apa itu inkuisisi, Pak? Inkuisisi itu pengejaran kepada dukun-dukun dan kaum bijak yang dianggap melanggar ajaran gereja Roma Katolik waktu itu. Ya, waktu itu kejam sekali ya, banyak ini sudah difilmkan juga. Ya, enggak segede ya dibesarkan enggak juga. Sebenarnya, tapi ada gitu loh. Tapi di orang membesar-besarkan gitu. Sebenarnya enggak. Di dalam perjanjian baru juga kita disuruh perang dan pakai pedang. Ya, ya, tapi di dalam pedang roh, Pak. Disuruh perang dan pakai pedang loh. Ya. Iya. Pedang roh, Pak. Lawan roh di angkasa dan pedang roh. Kita pakai pedang, tapi pedangnya pedang roh ya, firman Allah gitu loh. Oke, terima kasih. Nah, yang dengar ini jangan pelintir-pelintir ya. Tuh pakai pedang itu. Saya kadang-kadang ilmu ngawurologia itu, menafsirkan analogi, menafsirkan perumpamaan itu sembarangan. Baik, selanjutnya kalau baca Alkitab hati-hati. Nggak boleh comot ayat lalu tafsirkan seenaknya sendiri, tidak boleh. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya Yos Elroy Sijabat. Metodenya, ya. Mari silakan. Saudara Roy dari Medan. Apa kabar? Shalom Romo, kabar baik. Berkaitan dengan kitab Perjanjian Lama, bagaimana prinsip-prinsip kita menafsirkan setiap peristiwa yang ada di kitab Perjanjian Lama? Apakah kita hanya apakah penafsiran secara alegoris terhadap peristiwa pembantaian orang-orang non-Israel ini bisa kita terapkan? Atau ada prinsip-prinsip penafsiran lain? Kita harus bersifat kejam terhadap setan, itu maksudnya. Oleh karena itu di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, ketika berbicara setan, diumpamakan orang-orang Kanaan, diumpamakan orang-orang Amalek, harus kejam. Sebagaimana Israel zaman dulu kejam terhadap Amalek dan dibunuh, kita pun harus kejam kepada hawa nafsu dan kepada setan-setan yang melawan kita, gitu akhirnya. Jadi tidak pernah itu ditafsirkan secara literal, kalau gitu kita harus perang, gitu. Harus kita bunuh orang sekitar kita, tidak ada itu dalam ajaran Injil, gitu. Ya. Berarti kita umat Perjanjian Baru memandangnya seperti itu ya, Romo ya, terhadap peristiwa yang di kitab Perjanjian Lama ya. Iya, sebagaimana Kristus mengalahkan iblis tanpa pedang. Kita lawan, tapi bukan pedang. Musuh kita bukan lawan kita itu bukan manusia. Lawan kita itu iblis. Ya toh? Yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu gitu kan. Lawanmu si iblis. Lalu pada batasan mana orang Kristen angkat senjata, Romo? Sejauh kalau dia melakukan bukan tujuan pribadi, kalau dia menjadi alatnya negara di dalam Roma pasal 13. Sebab kalau orang Islam pasif semua, negaranya dijajah musuh, siapa yang membela? Orang Kristen juga harus bertanggung jawab pada negaranya, pada bangsanya. Tidak bisa ini yang dikatakan kita tidak membalas itu kesalahan pribadi, bukan tugas sosial, bukan tugas sebagai bangsa. Kalau tugas sebagai bangsa ya kita mengikuti aturan apa dalam negara. Kalau seandainya negara kita punya wajib militer ya ikut semua anak muda-muda kita wajib militer dan supaya mempunyai rasa patriotisme yang tinggi gitu loh. Coba kita baca dalam Roma pasal 13. Roma pasal yang ke-13. Kita baca pasal 13 ayatnya 4. Roma 13 ayat 4. Karena
pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Untuk kebaikanmu. Tetapi Untuk jika kebaikan. engkau berbuat jahat, Jadi bukan untuk kejahatan. tetapi jika engkau berbuat jahat, Terus kan? takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Terus kan? Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintahan itu untuk tujuan kebaikan. Pemerintah menyandang pedang. Pedangnya ada 3. Pedang eksekutif, pedang yudikatif, pedang legislatif. Itulah pedangnya pemerintah. Rias politika itu loh. Itu pedangnya pemerintah. Nah, ya makanya harus ada yang menjalankan pedangnya pemerintah ini. Ya, kalau kita orang Kristen, seandainya pemerintah dalam keadaan negara dalam keadaan genting, diserang musuh, kita diam, kita orang tidak bertanggung jawab sebagai warga. Sebab pada waktu kita ikut perang, itu bukan karena kita benci secara pribadi, tetapi kita menjadi pedangnya pemerintah untuk menegakkan kebaikan gitu loh, untuk menghukum kejahatan. Jadi sekarang tinggal di mananya gitu. Dan kalau memang karena namanya perang membunuh, lalu gimana kalau saya ya minta maaf, minta ampun kepada Tuhan karena tak melakukan itu. Tapi secara pribadi ya, tapi secara tugas sebagai warga negara untuk membela negaranya, orang Kristen tidak boleh tinggal di belakang. Orang Kristen harus juga ikut ambil bagian dalam membela negara. Baik. Sudah ya? Iya, Romo. Romo sebentar lagi akan ada ini pelayanan lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Boleh, ya. Romo? Iya, habis ini Romo juga. Ya, tinggal satu pertanyaan, betul. Baik, Romo. Ada apa? Baik, saya mewakili. Bagaimana cara orang sederhana yang tidak berlatar teologi ya mempelajari dan memandang perjanjian lama secara tepat supaya enggak digebiah uyah, nggak digeneralisir, dan nggak ditelan mentah-mentah, Romo? Perjanjian lama itu hanya seperti surat janji pacaran gitu ya. Aku nanti datang hari Kamis. Gitu. Nah setelah yang pacaran itu datang, apa suratnya yang dicium nih? Apa suratnya diajak nonton bioskop? Enggak kan? Ya orangnya. Demikianlah perjanjian lama itu adalah merupakan janji, penggenapannya adalah Kristus. Lah apa masih berguna? Ya iyalah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu perjanjian lama, kita tidak tahu bahwa Kristus pernah dijanjikan gitu loh. Dan akhirnya itu memperkaya kita. Oh begitu rupanya. Kristus datang bukan tiba-tiba. Karena ada orang ngaku nabi, ngaku ini, ngaku itu, tapi tidak ada nubuat sebelumnya gitu loh. Ngangkat-ngangkat diri sendiri gitu. Kristus kan tidak. Dan dengan melihat perjanjian lama kita melihat, oh ternyata di sana. Dan prinsip-prinsip moral perjanjian lama itu masih berlaku. Makanya Kristus kan tetap menekankan, lakukan semua perintah Allah yang mana. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu kan masih. Prinsip moral, hukum moral masih berlaku. Memang hukum ritualnya sudah digenapi di dalam karya Kristus, kematian dan kebangkitannya. Dan hukum ibadah, moral, hukum pidana dan perdata. Itu pidana dan perdata. Kita tidak mengikuti hukumnya Israel, sebab itu banyak berlaku untuk zaman ketika mereka masih nomaden. Hukum pidana dan perdata kita ikuti pemerintah di mana kita ada, itu hukumnya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana ini bermanfaat? Iya, sangat bermanfaat, Romo. Saya sendiri diberkati, terutama mengapa waktu itu bangsa Israel harus menumpas bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa barbar. Kita akan lanjutkan, saudara, pertemuan kita setiap hari Senin. Iya, iya. Setiap hari Senin di jam yang sama. Nanti semua yang belum mendaftar, silakan mendaftar di Google Meet. Itu tujuannya untuk pengiriman meeting ID lewat email. Tapi yang di grup WA juga, di Telegram juga akan dikirimi. Kita akan bertemu lagi dengan Romo Daniel dengan topik yang sangat menarik. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan siapkan terlebih dahulu. Tanya apa saja mengenai firman Tuhan, Romo akan jawab dan kita akan diskusi. Romo Daniel banyak buku-bukunya. Anda bisa mendapatkannya dan silahkan hubungi Ibu Theodora ya. Nomor 0812 8959 8568. Silakan dicatat. Saya juga sudah. Yang nomor 2 itu yang terbaru. Itu saya berbicara tentang keesaan Allah dan kaitannya dengan Tritunggal.
baru terbit kemarin. Baik. Ini yang terbaru ya, Satu Allah baru terbit. Ini segera karena ini berbicara tentang ketritunggalan Tuhan kita, Satu Allah. Wah, ini penting sekali untuk dimiliki ya. Dan bagi Anda yang ini bukunya. Oke. Baik, Tuhan berkati Romo. Shalom, shalom. Terima kasih Romo, shalom. Terima kasih, shalom. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami memberkati Romo Daniel, Gereja Ortodok Indonesia, supaya diberkati, semakin Engkau perluas pelayanannya dan menjadi kekuatan bagi Injil untuk memberitakan kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan setiap yang terlibat di dalam webinar ini, Kanuru Channel, Koram Kristo, dan Lentera Injil, dan lain-lain, semuanya diberkati yang merelay program ini. Di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.